Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada waktu itu, Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, suatu hari seorang mahasiswa yang bernama Marcel akan menghadapi ujian tertulis. Ia kurang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Dia memang anak yang memiliki IQ yang tinggi di kelasnya. Karena itu ia merasa mampu menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Tetapi ketika hari ujian tertulis tiba, ia merasa kebingungan menjawab soal-soal karena ia tidak serius mempelajarinya di rumah. Akhirnya ia pun menyontek jawaban teman di sampingnya. Beberapa hari kemudian nilai ujiannya keluar. Dia mendapat nilai 90. Ia menjadi semakin sombong dan merasa diri paling pintar. Teman-temannya merasa bangga padanya. Tetapi beberapa minggu kemudian tiba-tiba dosennya yang killer tersebut mengadakan ujian lisan secara mendadak untuk mengetahui keseriusan mahasiswa dalam mengikuti mata kuliahnya. Ketika giliran Marcel, ia tidak dapat menjawab pertanyaan dari dosennya. Akhirnya ia pun harus mengalami remedial. Ia menyesali kesombongannya yang ternyata dirinya tidak ada apa-apanya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, terkadang kita menjadi sok hebat, sok pintar, dan sebagainya untuk menutupi kekurangan kita. Orang yang seperti itu menunjukkan sikap munafik. Barangkali orang lain tidak tahu kesalahan apa yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Namun Allah mengetahui isi hati
dan pikiran serta seluruh perbuatan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus mengecam perilaku ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik. Ibarat sebuah bangunan kuburan yang indah dilihat dari luar, namun busuk di dalam. Demikian halnya ahli Taurat dan orang Farisi, dari sebelah luar atau penampilan luar nampaknya benar, namun di dalam pikiran dan hatinya penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Mereka melakukan itu supaya dipuji, dinyatakan hebat, atau dinyatakan sebagai orang yang baik oleh orang lain. Berulang kali Yesus dengan tegas mengecam perilaku dari orang Farisi dan ahli Taurat. Namun mereka tidak menyadarinya. Mereka justru semakin memusuhi Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengetahui sikap kepura-puraan mereka. Mereka seolah-olah menyesal dengan mengatakan, seandainya mereka hidup di zaman ketika terjadi pembunuhan nabi-nabi, mereka tidak akan ikut membunuh para nabi tersebut. Mereka seolah-olah baik kepada para nabi, padahal kenyataannya mereka akan membunuh siapa saja yang tidak sejalan dengan ajaran mereka. Dengan keras Yesus menelanjangi kepura-puraan mereka dengan mengatakan bahwa mereka adalah keturunan pembunuh para nabi yang adalah nenek moyang mereka. Lalu Yesus mengatakan, penuhilah takaran para leluhurmu, karena mereka jugalah yang akan membunuh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui bacaan hari ini, Yesus juga mengingatkan kita untuk memperjuangkan hidup secara baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bersih dari luar namun kotor dari dalam menunjukkan sikap kemunafikan. Kita diajak untuk bersih di luar, bersih pula di dalam. Terkadang dalam hidup ini kita menunjukkan sikap kepalsuan dan kepura-puraan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mungkin berbohong atau menipu orang lain dengan menampilkan seolah-olah benar dan berbuat kebaikan untuk menutupi kesalahan kita tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk meneladaninya. Yesus menunjukkan keselarasan antara pikiran dan hatinya dengan perbuatannya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita memurnikan diri dari segala sikap kepalsuan dan sikap berpura-pura. Hendaknya pikiran dan hati kita bersih, agar sikap dan perbuatan kita mampu mewartakan sukacita bagi orang banyak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami juga terkadang bersikap munafik terhadap sesama, bahkan terhadap Engkau. Kami mohon kepadamu, ampunilah dosa kami, kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mampu menyelaraskan pikiran dan hati dengan sikap dan perbuatan kami, seperti Engkau sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria
yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.